Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Baik, Bapak absen dulu ya sebelum kita mulai. Di sini yang nggak ada siapa? Mbak Rifara, Mbak Fatma. Saya tulis dulu. Yang nggak hadir Mbak Alfi, terus Mbak Fatma, terus siapa lagi? Mbak Lael. Berarti di sini ada semua kecuali Mbak Alfi Faro, Mbak Fatma, Mbak Lael. Ada yang tahu nggak kenapa belum hadir? Orang tahu kan? Oke. Baik, sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya agar pembelajaran kita berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ketua kelasnya siapa? Mbak Hani. Mbak Ani. Monggo Mbak Ani dipimpin kelasnya. Sebenarnya kita doa bersama ya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik. Hari ini kita akan belajar materi akhlak ya, kelas 11 MA. Benar kan ini kelas 11? Silahkan sebelum kita mulai silahkan buka dulu buku paketnya halaman 119. Saya akan membacakan tujuan pembelajaran pada materi ini. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama menjelaskan pengertian dan pentingnya akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Jadi tujuan pembelajaran kita yaitu murid dapat menjelaskan pengertian dan pentingnya akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Yang kedua, murid dapat mendeskripsikan pengertian dan pentingnya akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Yang ketiga, murid dapat menganalisis tentang pengertian dan pentingnya akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Dan yang terakhir yaitu murid dapat menyimpulkan tentang pengertian akhlak terpuji dan pergaulan remaja. Next, saya akan bacakan kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya yang pertama menghayati pentingnya akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Yang kedua, mengamalkan sikap bertanggung jawab dan santun dalam pergaulan remaja. Yang ketiga, menganalisis akhlak pergaulan remaja dan upaya memilikinya. Dan yang terakhir, menyajikan hasil analisis tentang akhlak terpuji dalam pergaulan remaja dan upaya memilikinya. Kita membacakan materi pada pembelajaran kita. Yang pertama adalah pengertian remaja. Yang kedua, akhlak terpuji pergaulan remaja. Yang ketiga, dampak positif akhlak terpuji pergaulan remaja. Dan yang terakhir yaitu membiasakan akhlak terpuji pergaulan remaja. Sebelumnya Bapak tanya dulu sama kalian semua, itu gambar apa? Yang kedua itu yang murid berprestasi, terus ya sama murid berprestasi juga. Nah, dari situ bisa kita tarik bahwa materi kita hari ini adalah akhlak terpuji pada remaja. Yang pertama yaitu pengertian remaja. Fase remaja merupakan salah satu tahapan kehidupan psikologis yang penting bagi setiap manusia. Pada tahapan ini, remaja memiliki ciri-ciri khusus dalam siklus perkembangannya yang berlangsung antara usia 13 sampai 19 tahun, yaitu perubahan masa kanak-kanak ke masa dewasa. Jadi pada fase remaja itu berlangsung antara umur 13 sampai 19 tahun. Di mana pada masa itu fase remaja itu adalah fase seorang manusia lagi sedang mencari jati dirinya. Jadi pada masa itu remaja sedang labil-labilnya, seperti dia harus mendapat validasi, harus mendapat pengakuan dari orang lain agar dia bisa diakui oleh orang lain. Itu pada fase remaja.
Terus yang kedua adalah lanjut materi selanjutnya adalah akhlak terpuji pergaulan remaja. Akhlak terpuji, akhlak terpuji yang harus dilakukan remaja pada saat pada fase remaja yaitu yang pertama menjalin persaudaraan atau menjalin ukhuwah. Kita sebaiknya tahu bahwa pada fase remaja itu menjalin persaudaraan adalah hal yang sangat penting dilakukan pada masa sekarang, apalagi pada masa sekarang itu dunia sedang dalam kacau-kacaunya karena ada pertikaian, banyak pertikaian dan permusuhan, sehingga pentingnya menjalin persaudaraan apalagi dalam fase remaja ini. Yang kedua yaitu mengembangkan wawasan keilmuan. Pada masa remaja ini juga keilmuan harus ditingkatkan dan diapresiasi oleh pemerintah. Maka dari itu remaja itu harus mengembangkan wawasan keilmuan dan sebaiknya jangan istilahnya itu bermalas-malasan dalam belajar. Karena apa? Karena remaja itu adalah calon sebagai penerus bangsa. Maka dari itu remaja itu harus mengembangkan wawasan keilmuannya. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai. Ini poinnya juga tidak berbeda, tidak jauh berbeda dengan yang pertama, yaitu menjalin persaudaraan. Dalam menjalin persaudaraan, kita juga harus mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai. Contohnya adalah ketika ada seorang teman nih yang dia itu punya karya terbaru. Nah, sikap kita sebagai remaja yaitu mengembangkan sikap kita sebagai remaja yang menghormati dan menghargai dan kayak gimana nih, jangan menjelek-jelekan nih, gak boleh kayak gitu. Yang berarti ya yang harus dilakukan yaitu sikap saling menghormati dan menghargai. Contohnya ya tadi ketika ada karya yang dilakukan oleh teman kita, ya kita harus apresiasi, kurang lebih seperti itu. Yang keempat adalah bijak dalam menggunakan medsos. Dalam zaman teknologi ini, alangkah baiknya jika dalam fase remaja lebih bijak lagi dalam menggunakan medsos, karena jika dalam menggunakan medsos tidak menggunakan sopan santun, maka itu termasuk dalam hate speech atau kebencian, dan itu bisa menimbulkan permusuhan antara golongan satu dengan yang lain. Maka dari itu alangkah baiknya jika lebih bijak lagi dalam menggunakan medsos. Yang kedua, ya materi selanjutnya yaitu dampak positif akhlak terpuji remaja. Akhlak terpuji remaja yaitu yang pertama menumbuhkan sikap arif dan bijaksana. Dampak positif dari akhlak terpuji yang pertama yaitu menumbuhkan sikap arif dan bijaksana. Contohnya adalah kayak ini nih, ketika kita sudah mengembangkan sikap positif, kayak kita sudah mengembangkan sikap positif dari akhlak terpuji ini, maka dari itu kita bisa menumbuhkan sikap arif dan bijaksana. Sikap arif dan bijaksana ini contohnya bisa dalam berteman dengan sesama lain dan juga berinteraksi dengan yang lebih tua, atau bisa jadi menyayangi yang lebih muda. Jadi menumbuhkan sikap arif dan bijaksana itu seperti orang itu, remaja itu bisa lebih mencintai yang lebih muda dan menghormati yang lebih tua. Terus yang kedua, menumbuhkan sikap mandiri. Dengan perilaku akhlak terpuji ini, maka seorang pemuda atau pemudi itu jika mempunyai sikap terpuji maka akan menumbuhkan sikap mandiri. Contohnya, dia tidak bermalas-malasan dalam mengerjakan tugas, dia tidak menolak ketika dia disuruh oleh orang tua, dan dia mandiri ketika melakukan hal apapun. Itu adalah contoh terpuji dari sikap positif dari akhlak terpuji. Yang ketiga yaitu menumbuhkan sikap tanggung jawab. Sikap tanggung jawab ini juga termasuk dari salah satu contoh dari dampak positif akhlak terpuji. Bila mana dia dibebani suatu hal, dibebani suatu tanggung jawab, maka dia akan melakukannya dan mempertanggungjawabkan dari amanat yang diberikan kepadanya. Lanjut materi selanjutnya yaitu membiasakan akhlak terpuji. Membiasakan akhlak terpuji pergaulan remaja. Akhlak terpuji dalam pergaulan remaja
Nah, di sini kita akan membahas materi tentang bagaimana membiasakan akal terpuji. Yang pertama yaitu menutup aurat. Nah, menutup aurat ini adalah hal yang wajib bagi remaja, baik putri maupun laki-laki. Contohnya adalah ketika laki-laki itu batas auratnya dari tangan, dari siku sampai lutut. Itu adalah aurat laki-laki. Kalau perempuan itu semuanya aurat kecuali telapak tangan dan wajah. Selanjutnya yaitu menjauhi perbuatan zina. Nah, menjauhi perbuatan zina ini adalah hal yang wajib dilakukan ya pada saat melakukan melakukan akal terpuji. Contohnya seperti tidak boleh pacaran, tidak boleh khalwat atau berdekatan antara laki-laki dan perempuan. Nah, itu adalah salah satu perbuatan zina dan itu harus dijauhi untuk mendapatkan akal terpuji. Yang ketiga yaitu mengajak untuk berbuat kebaikan. Contohnya nih, ketika ada teman yang bolos sekolah atau yang sedang ketika dalam pelajaran kita tertidur. Nah, alangkah baiknya dari kalian semua yang sebagai remaja, alangkah baiknya juga untuk membangunkan temannya yang sedang tertidur dalam pelajaran atau ketika dia sedang bolos sekolah. Alangkah baiknya jika temannya itu contohnya itu kayak diingatkan gitu, kamu jangan bolos sekolah, nanti ketahuan guru jadi video gitu. Seperti itu. Yang keempat yaitu mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Contohnya ketika sudah habis pulang sekolah, nah ini bisa diisi dengan waktu luang yang bermanfaat. Contohnya ketika sudah pulang sekolah, bisa dengan membaca buku atau menonton video yang bermanfaat, menonton video-video dari siapa nih politisi yang bermanfaat seperti Rocky Gerung atau Guru Gembul dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu tawadhu kepada yang lebih tua dan sayang ke yang lebih muda. Ini sudah saya terangkan ya pada materi yang tadi, yaitu tawadhu kepada yang lebih tua dan sayang ke yang lebih muda. Tawadhu kepada yang lebih tua ini contohnya ketika kita melewati orang tua, kita harus menunduk gitu. Kita harus menunduk ke orang tua itu. Terus sayang ke yang lebih muda, contohnya ketika kita punya adik atau kita punya teman yang jauh lebih kecil umurnya, jauh lebih kasarannya itu seperti adik kita gitu. Nah, itu bisa kita sayang, bisa kita ajari yang lebih baik lagi. Terus yang terakhir yaitu santun dan rendah hati. Santun dan rendah hati ini adalah pokok terpenting ya dalam ada positif, yaitu santun dalam artian kita itu harus santun pada sesama, apalagi yang lebih tua. Contohnya kita tidak boleh berkata kasar kepada orang tua, kita bisa lebih berkata sopan lagi, dan itu harus dilakukan pada zaman sekarang. Dan yang selanjutnya yaitu rendah hati. Rendah hati ini adalah ketika kita punya suatu prestasi nih atau suatu yang bisa dibanggakan. Nah, kita aslinya bisa membanggakan itu, tapi karena kita punya sifat rendah hati, akhirnya kita bisa rendah hati gitu, enggak sombong, enggak terlalu membesar-besarkan prestasi yang kita punya, kurang lebih seperti itu. Ya, terima kasih. Dari materi ini ada yang ingin kalian tanyakan? Belum ada? Oke. Baik, sekian dulu materi dari Bapak hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.